Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat 6-16. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita, yang sempurna, berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Filipi pasal yang ketiga ayat 6-16. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Jadi kamu banget,
ditulis oleh Adam Robin Holz, tanggal 11 Juni tahun 2002, kompetisi menyanyi American Idol tayang untuk pertama kalinya di televisi. Setiap minggu, para peserta yang berharap akan menjadi idola menyanyikan lagu-lagu pop dalam versi mereka sendiri, dan penonton memberi suara untuk menentukan siapa yang akan maju ke tahap berikutnya. Randy Jackson, salah seorang juri di acara itu, terkenal dengan tanggapannya yang menarik. Lagunya jadi kamu banget. Ia mengucapkan pujian itu ketika seorang penyanyi memilih lagu yang sudah terkenal, menghayatinya, kemudian menyanyikannya dengan cara baru yang unik hingga memunculkan kekhasan penyanyi itu sendiri. Untuk menjadikan lagu itu kamu banget, si penyanyi harus menguasai lagu itu sepenuhnya dengan kreativitas tersendiri, lalu menyajikannya kepada semua yang menyaksikan penampilannya di atas panggung. Paulus mengajak kita untuk melakukan hal serupa, yakni menghayati iman kita dan juga cara kita mengungkapkan iman itu. Dalam Filipi 3, ia menolak segala upaya untuk membenarkan diri sendiri di hadapan Allah. Sebagai gantinya, ia mengajar kita untuk menerima kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Anugerah pengampunan dan penebusan mengubah motivasi dan tujuan kita. Aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Yesus telah menjamin kemenangan kita. Apa tugas kita? Menangkap kebenaran itu, menghayati Injil yang dikaruniakan Allah, dan menerapkannya di tengah dunia yang bobrok ini. Dengan kata lain, kita perlu menjadikan iman itu kita banget, sambil terus hidup menurut jalan yang telah kita tempuh. Dari ayat renungan kita yang tertulis, aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa kita harus menjadi diri kita sendiri menurut versi Kristus. Kita mengenal Kristus dan percaya sepenuhnya, namun kita juga harus tetap pada jati dirinya. Untuk ikut Kristus kita tidak harus berubah menjadi orang lain dan bermuka dua. Kita tetap menjadi diri kita dan memiliki kasih yang lemah lembut di dalam hati kita. Perbaiki karakter kita dan kelakuan kita yang memiliki jiwa melayani. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Seperti apa bentuk pengejaran Anda dalam hal iman? Apa yang paling menguatkan dan memampukan Anda untuk terus maju? Hal ini patut kamu ketahui. Berkat didikan Gamaliel, seorang pemimpin terkemuka dalam mahkamah agama, dan dididik dengan teliti dalam hukum nenek moyang Israel. Kisah Para Rasul 22 ayat 3, Paulus menjadi seorang Farisi kelas wahid, yang pengetahuannya mengenai Yudaisme tidak tertandingi oleh rekan-rekannya, tertulis di kitab Filipi 3 ayat 4-6. Namun, setelah mengenal Yesus, Paulus menganggap segala hal yang pernah dibanggakannya sebagai sampah. Baginya, hidup beriman semata-mata adalah pengenalan akan Kristus Yesus. Yesus sendiri mengatakan bahwa hidup yang kekal adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 3.
Itulah mengapa Paulus terus-menerus berdoa bagi orang percaya agar bertumbuh dalam pengenalan mereka akan Allah dan Yesus. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.